Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Widiasti. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Dan pada kali ini kita akan membahas suatu materi tentang mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster. Nah, kita akan belajar bagaimana apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster. Maka tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama, menentukan teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua, menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, ini tujuan yang akan kita capai. Kita masuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita masuk, saya berikan suatu contoh iklan layanan publik. Silahkan untuk dilihat. Hai Sobat TV, sudah tahu belum dengan virus corona yang heboh sejagat raya loh? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Jadi karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Gejala klinis virus corona yakni seperti demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. 3 langkah mencegah corona. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk. Bila perlu, gunakan masker. 2. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi buah, sayur, hindari mengkonsumsi daging setengah matang, dan rutin berolahraga. Ingat, hindari dari keramaian dan tetap di rumah aja, biar kami yang cari informasinya. Stay tune di BETV ya, BETV, betul. Ya, demikian ini adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat, dan ini berkaitan dengan corona yang saat ini masih ada di sekitar kita. Ya, coba nanti kita bisa memberikan suatu pengarahan pada diri kita agar tidak terkena corona dan bagaimana pencegahannya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya untuk mendalami apa itu iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, apa itu iklan? Iklan itu adalah suatu berita, pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Berarti kita menawarkan sesuatu, apakah itu barang atau jasa, dan tujuannya agar mereka yang kita berikan iklan itu mau ya mengikuti atau membeli atau dan sebagainya. Itu iklan. Kemudian jenis-jenisnya, dari iklan kalau berdasarkan medianya, iklan itu dilihat dengan media cetak ya, dengan iklan media cetak. Kemudian yang kedua dengan elektronik. Media cetak berarti yang dicetak berisi tulisan-tulisan. Nah, itu apa saja? Yang pertama itu iklan baris. Yang kedua iklan kolom.
Ketiga, iklan display. Kemudian yang elektronik, yang menggunakan media elektronik itu apa? Ya, ada iklan radio, iklan televisi, iklan film, iklan internet, dan iklan luar ruang. Ini yang pakai elektronik. Nah, kita akan memperdalam dari yang iklan media cetak. Ya, kita apa pengertiannya dari iklan baris? Nah, iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Ya. Iklan baris dibuat minimal 3 baris dan maksimal 6 baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan hemat. Mengapa harus singkat, padat, dan hemat? Karena biasanya iklan baris ini ya dituangkan di surat kabar, dan biaya iklan itu berdasarkan jumlah kata-kata. Jadi agar lebih hemat maka perlu ada dengan singkat, padat, dan hemat. Pada iklan baris ini tidak terdapat gambar atau ilustrasi dan hanya berisi pesan yang diiklankan, ditulis dengan singkatan A. Contohnya bagaimana? Kita lihat contoh dari iklan baris. Ya, di situ ada rumah dijual. Dijual CPT. CPT itu singkatan dari cepat. Ya, rumah murah LB dengan luas ya. Nah, 40 LT 45 HRGH harga. Ya, nego. Ya, bisa ditawar. Ya. Kemudian sisa BLK. Nah, di situ belakang. Kemudian di situ ada nomor HP. Ini contoh. Jadi di situ banyak singkatan-singkatan dan tidak ada gambar atau ilustrasi, hanya berupa baris demi baris, dan biasanya tadi itu antara 3 sampai 6 baris. Itu iklan baris. Kemudian dinamakan iklan, ada tadi kedua iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Ya, iklan kolom itu pemasangannya berupa kolom-kolom. Biasanya bentuknya lebih besar daripada iklan baris. Namun di dalam iklan kolom sering ya disertakan gambar atau ilustrasi. Itu ya. Ya, dia ada ilustrasinya. Nah, ini iklan kolom. Jadi berupa baris-baris ya, berupa kolom-kolom yang isinya ya tidak singkatan tetapi di situ kata-kata dan disertai gambar atau ilustrasi. Contohnya bagaimana? Kita lihat contohnya. Nah, ini di situ ada sebuah iklan ya Toyota, rumah itu penjualan mobil ya Toyota, dan di situ ada gambar mobil. Nah, ini termasuk iklan kolom. Jadi tidak ada singkatan, tetapi lebih dengan kata-kata disertai dengan gambar yang lebih panjang dari tadi iklan baris. Ya, ini dinamakan iklan kolom. Kemudian yang tadi yang ketiga yaitu dinamakan iklan display. Ya, apa itu iklan display? Itu iklan yang memiliki ukuran lebih luas dari iklan kolom. Jadi lebih luas dari iklan kolom tadi. Dan biasanya berupa juga gambar, kata-kata atau media-media grafis yang lain atau foto-foto dicantumkan di situ. Nah, biasanya itu berkaitan dengan kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan atau produk baru yang lebih kompleks. Jadi ini intinya lebih ya di situ lebih panjang dan lebih besar daripada iklan kolom. Kita lihat contohnya iklan display. Nah, di situ berupa gambar-gambar, foto-foto
dan di situ juga ada kata-kata dan lebih lebar dari iklan kolom. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana di dalamnya unsur-unsurnya. Nah, kemudian ini sebelum ke unsur-unsur, kita yang kalau tadi iklan berdasarkan medianya, sekarang yang kedua berdasarkan isinya. Itu ada bisa dibedakan jadi 6, yaitu yang pertama iklan pemberitahuan. Isinya tentang pemberitahuan, hanya memberitahu pada khalayak umum. Kemudian iklan layanan masyarakat. Nah, seperti yang saya tadi di video tadi bisa dilihat, itu termasuk iklan layanan masyarakat karena di situ tentang corona, bagaimana pencegahannya. Kemudian yang ketiga iklan penawaran, isinya tentang menawarkan suatu produk atau jasa, itu penawaran. Kemudian iklan bantahan, isinya tentang perbaikan citra individu atau suatu perusahaan, ya, atau merek yang sudah tercemar sehingga perlu pembenaran, ya, yang perlu diperbaiki citranya. Nah, ini iklan bantahan. Kemudian iklan perbaikan itu biasa berisi tentang pesan-pesan yang sudah terlanjur salah, kemudian sudah disebarkan, maka iklannya untuk memperbaikinya menggunakan iklan perbaikan. Kemudian yang terakhir itu iklan keluarga. Apa isi iklan keluarga? Ya, iklan itu ya berisi dari peristiwa keluarga, bisa suatu kematian atau pernikahan atau yang lainnya. Ini iklan keluarga. Kemudian kita lanjutkan tadi ke unsur-unsur iklan. Apa yang ada di dalam iklan itu sendiri yang harus ada itu apa? Nah, ini unsur-unsur iklannya. Yang pertama sumber itu ya yang mana pemasang iklannya, siapa ya, siapa yang mengiklankan itu. Nah, ini sumber. Kemudian yang kedua tadi pesan itu adalah isinya tadi, ya, isi dari iklan itu sendiri, baik verbal maupun non verbal. Apa itu yang namanya verbal? Verbal itu dengan kata-kata. Kalau non verbal itu selain kata-kata, bisa suatu tindakan, suatu ya perilaku non verbal. Kemudian ada medianya, di dalamnya pasti iklan itu menggunakan media apa, ya, apa media cetak atau elektronik atau sarana lain. Nah, ini harus ada medianya. Nah, bisa memilih media mana yang tepat. Kemudian yang keempat, sasaran. Nah, sasaran iklan itu untuk siapa? Untuk kalangan siapa? Misalnya sebuah iklan bimbingan belajar, jadi sasarannya adalah pelajar. Ya, di sini harus ada sasaran siapa yang akan dituju. Kemudian yang kelima yaitu efek. Nanti perubahan yang terjadi itu akan bagaimana? Kita memberikan sasaran, efeknya apa? Setelah iklan itu kita berikan berita kepada masyarakat, itu efeknya apa? Mereka biar apa? Nah, ini ya efeknya. Kita harus berpikir ini unsur yang kelima. Kemudian 6, umpan balik. Nah, ini tanggapan, reaksi langsung atau respon dari penerima iklan itu. Misalnya ada iklan ya di televisi itu, ya. Kemudian yang melihat dia tertarik dan kemudian membeli. Nah, ini umpan balik, jadi tanggapan atau reaksi. Kemudian yang ketujuh, konteks itu ya pada waktu apa iklan yang
Idul Adha, maka iklan yang paling cocok adalah jual kambing atau sapi. Nah, ini konteksnya, lingkungan yang menyertai melatar belakang pesan itu apa. Nah, di situ ya contohnya. Kemudian kita lanjutkan untuk slogan. Nah, tadi sudah iklan, sekarang slogan. Apa itu slogan? Nah, itu adalah berupa kalimat pesan yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Nah, biasanya unsur-unsur dari ini terletak pada kekuatan kata-kata. Ya, kata-katanya itu menarik. Nah, ini kata-kata bisa berupa frase, ya, kumpulan kata, ya, kemudian kumpulan klausa atau kalimat secara lengkap. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contoh dari slogan itu apa? Misalnya, bersih kelasku, tinggi prestasiku. Nah, mari hemat listrik, nyalakan seperlunya, matikan selebihnya. Contoh yang lain, perhatikan sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini contoh slogan. Jadi di sini adalah suatu pemberitahuan sesuatu yang itu mengajak pada orang lain dengan kata-kata. Kemudian selanjutnya kita lihat tentang poster. Apa itu poster? Nah, itu poster adalah pengumuman sebenarnya, tapi berupa gambar atau tulisan yang ditempatkan di tempat umum untuk menyampaikan pesan. Nah, ini biasanya ada kata dan gambar. Contohnya bagaimana? Kita lihat contoh dari poster. Nah, di situ ada gambar. Nah, ini karena berkaitan dan masih dengan kondisi corona, maka saya berikan satu contoh poster corona ya. Bagaimana gejala klinis dari seseorang yang terkena COVID-19. Di situ ada gambarnya ya. Ini contoh poster. Nah, kemudian unsur-unsur poster itu apa? Di dalam poster itu harus ada apa saja? Yang pertama, ada kata atau kalimat untuk menjelaskan informasi yang disampaikan. Jadi harus ada katanya, ada kalimatnya. Kemudian yang kedua, ada gambarnya atau ilustrasi yang menekankan informasi yang disampaikan. Jadi gambar itu mendukung dari informasi yang disampaikan. Ya, seperti tadi ada ya tentang corona tadi ada ya gambar orang. Kemudian yang ketiga, logo perusahaan, lembaga atau produk. Itu biasa opsional, artinya itu tidak ada, tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan ke evaluasi. Ya, ke evaluasi. Untuk yang pertama, untuk memahamkan kita agar pemahaman kita lebih paham, maka saya berikan satu evaluasi di sini. Yang pertama, perhatikan kalimat berikut. Tiada hari tanpa belajar prestasi, ya. Tiada hari tanpa prestasi belajar. Kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Nah, kalimat itu ya termasuk apa? Contoh dari apa? Kalau dilihat dari kata-katanya yang memberikan motivasi, memberi manfaat pada orang lain, dan kekuatannya tadi, kekuatan kata-kata itu, maka itu termasuk. Nah, kita lihat, yaitu termasuk slogan. Kita klik, benar nggak? Ya, benar. Kemudian yang kedua, nah di situ unsur-unsur iklan. Nah, perhatikan data-data berikut ini. 1. Sumber. 2. Pesan. 3. Media. 4. Sasaran. Efek.
6 hasil, 7 umpan balik, 8 konteks. Nah, dari 8 itu mana yang bukan unsur dari iklan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa unsur iklan itu ada 7, berarti ada 1 yang tidak. Yang mana? Nomor, ya kita lihat nomor ya 6. Kita klik nomor 6. Ya, benar. Kemudian nomor 3, sebelumnya nomor 4 ya. Nah, tadi sudah nomor 4 yang masuk termasuk unsur-unsur poster itu yang mana? Tadi ada kata, kalimat, informasi, gambar masuk ya, logo perusahaan. Nah, sekarang yang tidak itu ada yang harga, itu tidak masuk. Tadi nomor 3. Kemudian yang terakhir, gambar itu termasuk yang mana? Nah, kita lihat tadi gambar, kalau ada gambar, ada kata-kata, masuk kepada poster 80 ya. Nanti nomor 3 tidak kita jawab. Nah, ini ya evaluasi yang bisa saya sampaikan, dan pada kesempatan ini bisa saya simpulkan bahwa kita bisa mengidentifikasi ini apakah termasuk iklan atau slogan atau poster. Kemudian di sini tadi di dalam iklan itu sendiri berdasarkan media yang digunakan, bisa ada di situ menggunakan media cetak, dan media cetak itu sendiri di situ ada iklan baris, kemudian iklan kolom ya, kemudian iklan display. Kemudian menggunakan elektronik itu bisa radio, televisi, film, internet, atau luar ruang. Itu jenis berdasarkan medianya. Kalau berdasarkan isinya, nah, tadi berdasarkan isinya bisa termasuk iklan pemberitahuan ya, kemudian dia layanan masyarakat, iklan penawaran, iklan bantahan ya, bisa iklan perbaikan atau iklan keluarga. Kemudian unsur-unsurnya tadi, unsur-unsur iklan dan unsur-unsur poster serta slogannya. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan berlanjut kepada materi berikutnya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.